Saudara, saya mau mulai dengan satu cerita sebelum kita masuk ke topik khotbah kita. Satu hari ada sebuah hotel kebakaran. Ya. Ada sebuah hotel kebakaran dan ada suami istri yang kebakarannya dari bawah, jadi penyelamatannya dari atas. Jadi cepat-cepat mereka naik ke atas, suami istri tergopoh-gopoh. Dan api terus membesar ya. Bala bantuan akhirnya datang, helikopter. Sebelum mereka sampai, bala bantuan sudah tiba di rooftop paling atas, helipad, ya, dan orang-orang udah masuk. Dan ketika suami istri itu sampai, mereka termasuk yang terakhir sampainya. Jadi di helikopter itu tinggal satu tempat. Nah, sang suami cepat-cepat naik ke helikopternya. Dia naik dan akhirnya karena api sudah membesar, helikopternya pergi. Istrinya melihat pada helikopter itu dan meneriakkan satu kalimat. Kira-kira nih, apa kalimatnya? Mungkin di pikiran kita macam-macam ya. Kamu jahat. Kamu jahat. Helikopternya udah terbang. Kamu egois. Apalagi? Kamu kok tega? Nah, saudara tahu, kadang-kadang dalam melihat satu situasi, kita gampang sekali untuk menilai atau menghakimi ya, situasi tersebut. Wah, ini Bapak kurang ajar. Kebayang gak itu satu helikopter penuh ngelihat Bapak yang loncat gitu. Mungkin ada orang yang kesel mau didorong juga nih Bapaknya. Karena ngelihatnya kok gitu. Nggak gentleman banget, nggak sayang sama istrinya. Tapi saudara tahu apa yang diteriakkan oleh istrinya? Pak, jaga anak-anak kita. Dan ternyata singkat cerita diketahui bahwa istrinya itu sudah kanker stadium 4. Dan mereka hari itu lagi berobat. Nginap di satu hotel dan kejadian itu menimpa. Nah, kadang-kadang kita tanpa sadar melihat situasi tertentu dan kita keluar judgement, ya, keluar satu statement bahkan, ya, kok gitu sih, kok dia gini, kok dia tega, kok dia, kurang lebih begitu. Ya. Mari kita masuk dalam firman pagi hari ini. Silakan ditampilkan slide-nya. Saya beri judul jangan menghakimi. Next slide. Matius 7 ayat 1 berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya. Nah, apa maksud Alkitab? Apakah dia bermaksud, Alkitab bermaksud, atau ya, waktu Yesus mengatakan ini, Yesus bermaksud bahwa jangan hakimin, jangan menghakimi. Ya, perintah ini cukup banyak dikutip oleh masyarakat di sekitar kita. Mungkin ini salah satu ayat yang tanpa disebut alamat ayatnya, itu sering sekali diucapkan. Kok gitu sih? Bahkan kadang-kadang yang terdengar adalah seperti ini. Kok gitu sih orang Kristen? Menghakimi banget. Kok orang Kristen gak punya kasih? Ya, ketika mungkin orang Kristen mengeluarkan satu statement, wah kamu gak mengasihi, ya, kok jahat. Contoh misalnya, statement kita tentang LGBT, ya, langsung dicap sebagai, oh orang Kristen gak punya kasih. Karena kamu gak menerima LGBT itu. Kita menerima LGBT, yang kita tidak terima adalah dosanya. Ya, jadi semua orang kita kasihi,
Yang kita tidak terima adalah hal yang dilakukan tidak sesuai dengan firman. Jadi harus jelas. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen ketika menemui seseorang yang mungkin bercerita pada kita bahwa dia terlibat dalam LGBT? Ya, kita tetap mengasihi dia. Ya. Yang kita tidak setuju adalah dengan perbuatannya, tapi sebagai pribadi kita tetap menerima. Ya, tetap mengasihi dia. Sebagaimana Tuhan mengasihi dia. Ya, jadi ayat ini sering sekali dikutip tanpa melihat konteksnya. Ya, bagaimana atau apa ayat-ayat selanjutnya dari ayat tersebut. Jadi banyak orang pakai ayat ini untuk membungkam kritik yang dilakukan pada mereka. Ya. Jadi kalau dilihat secara terpisah atau out of context, memang terlihat seakan-akan bahwa perintah Yesus ini jangan menghakimi, jadi menghalangi semua pandangan yang negatif. Karena kita nggak bisa menghakimi, jadi nggak boleh lah berpikiran negatif. Ya. Tapi sebenarnya ada lebih banyak hal dalam ayat ini daripada dua kata ini, jangan menghakimi. Perintah Alkitab agar kita tidak menghakimi orang lain bukan berarti kita tidak boleh menunjukkan penilaian. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh menunjukkan penilaian. Segera setelah Yesus berkata jangan menghakimi, dia berkata, slide berikutnya, dalam Matius 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada siapa? Kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Kemudian, slide berikutnya, Matius 7 ayat 15 dan 16, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, kalau kita lihat ayat selanjutnya, kita bisa melihat bahwa Tuhan bukan menyampaikan bahwa jangan menghakimi, karena akan sulit ketika Tuhan bilang ada kata anjing, babi, nabi-nabi palsu. Nah, bagaimana kita bisa mengkategorikan orang dalam kelompok tersebut kalau kita tidak punya penghakiman atau penilaian dalam hal ini? Ya, jadi Tuhan mau kita juga menilai. Ya. Tuhan mau kita menilai berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang, apa yang dilakukan oleh doktrin apa yang dia percaya. It's okay untuk kita menilai. Value apa yang dia miliki dalam hidup mereka, it's okay untuk kita menilai. Jadi slide berikutnya, Yesus memberi kita izin untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Slide berikutnya, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kebenaran itu objektif. Ya. Kekal dan tidak dapat dipisahkan dari karakter Allah. Justru dunia ini yang mau supaya ini abu-abu, nggak jelas kebenarannya. Ya, tapi kita clear, jelas. Ya, contoh, pada mulanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Clear. Yang lain, Allah membenci perceraian. Clear, jelas. Nah, dunia mau ini supaya abu-abu. Ketika seorang Kristen bilang sebaiknya kamu jangan bercerai, wah kamu menghakimi saya? Enggak, itu firman Tuhan yang disampaikan. Tapi nanti saya sampaikan juga di belakang bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran dalam kasih. Ya, bukan bentuknya sebagai penghakiman, tapi kita mau menyampaikan pesan dari firman Tuhan pada saudara-saudari kita. Ya. Apapun yang bertentangan dengan kebenaran adalah sebuah kebohongan. Clear ya, bertentangan dengan kebenaran sebuah kebohongan. Nah, untuk menentukan bahwa sesuatu itu kebohongan atau tidak, ya pasti kita harus menghakimi. Menilainya apakah sesuai dengan firman atau tidak. Ya. Next.
Perintah Alkitabiah, agar kita tidak menghakimi orang lain tidak berarti semua tindakan itu bermoral atau kebenaran itu relatif. Ya. Jadi perintah itu bukan berarti bahwa wah sama aja semua orang bebas melakukan apapun. Enggak begitu. Ya, atau wah jadi kebenaran enggak jelas nih, ini benar ini salah, enggak. Kebenaran tetap kebenaran, firman Tuhan tetap firman Tuhan, itu mutlak. Absolut. Ya. Jadi menyebut satu pembunuhan itu dosa, satu perzinahan itu dosa, it's okay. Ya, karena memang dosa. Kebohongan itu dosa, it's okay. Karena memang dosa, sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Yesus berkata untuk tidak menghakimi orang lain, ia tidak bermaksud bahwa tidak ada seorang pun dari kita boleh mengidentifikasikan dosa atau menyebutkan dosa secara terbuka. Bukan itu maksudnya jangan menghakimi. Next. Perintah Alkitab agar kita tidak menghakimi orang lain tidak berarti tidak ada mekanisme untuk menangani dosa. Ya, nggak berarti ya kita nggak bisa menghakimi siapapun, enggak. Alkitab punya kitab yang namanya hakim-hakim. Ya. Jadi para hakim dalam perjanjian lama itu dibangkitkan oleh Tuhan untuk memutuskan di antara umat Israel ini benar, ini salah. Sesuai dengan Taurat yang Tuhan sampaikan pada waktu itu. Dalam hukum di negara kita ada hakim juga yang memutuskan benar atau salahnya satu peristiwa, ya, atau satu kejadian, satu perkara. Next. Dengan mengatakan jangan menghakimi, Yesus sekali lagi tidak mengatakan apapun boleh, terserah. Bukan begitu. Ya, di tempat lain Yesus memberikan perintah langsung untuk menghakimi. Next. Ini perintahnya. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Tetapi hakimilah dengan adil. Hakimi dengan apa? Dengan adil. Jadi bukan tidak boleh menghakimi, tapi hakimilah dengan adil. Jangan juga menghakimi dengan apa yang nampaknya saja. Ya, jadi poin pertama yang saya mau sampaikan, next, penghakiman yang hanya berdasarkan penampilan, berdasarkan ayat tadi tersebut, atau apa yang terlihat adalah salah. Kalau kita melihat sesuatu dan kita langsung judgmental gitu, ya salah. Ya, bisa jadi salah, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Hati-hati. Ketika kita hanya menghakimi dengan apa yang nampak. Jangan terlalu cepat berkomentar. Ya, mari kita lihat video berikut ini. Patient has a fractured fibula, given a mild sedative, so I can be able to go in tomorrow. Daddy's gonna be so excited. All good. That killed him. Jadi dia bilang, saya berhasil bunuh, katanya. Maksudnya lalat. Cuman waktu ibu dan anaknya datang, oh, dia pakai him lagi ya, I kill him. Jadi kalau kita melihat sesuatu hanya dari sikonnya saja, itu bisa salah, saudara. Ya. Next, Amsal 18 ayat 13 berkata, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi adalah bodoh mengambil kesimpulan sebelum menyelidiki dulu. Lukas 7 ayat 36 sampai 50, next. Ini kisah tentang Simon orang Farisi yang menghakimi seorang wanita berdasarkan penampilannya dan reputasinya. Dia seorang pejinah, ya, tapi dia melumuri kaki Yesus dengan minyak. Dan Simon orang Farisi itu hanya melihat dari appearance. Wah, kalau Yesus tahu siapa diri wanita itu, harusnya Yesus nggak mau diurapi oleh dia.
Tapi Yesus pada akhir dari perikop itu menegur Simon dan berkata bahwa Simon, orang ini mengasihi aku bahkan lebih daripada engkau. Ya, ketika seorang berdosa diampuni dosanya oleh Tuhan, semakin banyak dosanya dia semakin bersyukur. Dan ini yang ditunjukkan oleh wanita itu dengan melumuri kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Ya. Jadi ketika kita melihat seseorang hanya dari appearance, bisa jadi kita salah. Dan Tuhan gak suka hal tersebut. Ya. Next, poin kedua adalah penghakiman orang yang munafik adalah salah. Ya, penghakiman orang yang munafik adalah salah. Maksudnya gimana? Nah, Matius 7 ayat 1 itu yang bicara bahwa janganlah kamu menghakimi, itu dimulai dengan beberapa ayat di Matius 6. Matius 6 ada beberapa ayat bicara tentang kemunafikan. Matius 6 ayat 2, next. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat. Ya, dan seterusnya. Waktu memberi sedekah jangan kayak orang munafik. Ya, berikutnya next, Matius 6 ayat 5. Ketika kita berdoa, Tuhan bilang jangan juga kayak orang munafik yang mempertontonkan seakan-akan dia orang yang suci. Berdoa. Ya, jangan kayak begitu, Tuhan bilang, jangan kayak orang munafik. Nah, ini melatar belakangi sebelum Yesus bicara di Matius 7 ayat 1. Berikutnya Matius 6 ayat 16, next. Ketika kita berpuasa, nggak usah orang tahu. Ya, jangan kucel, kumel gitu ya. Tapi seger biasa aja. Ya, jangan seperti orang munafik. Nah, jadi ayat-ayat di atas tadi di pasal 6 Tuhan bicara tentang kemunafikan. Matius 7 ayat 3 sampai 5. Next. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ini lanjutan dari jangan menghakimi ya. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi sekali lagi sebelum kita menghakimi orang lain, lihat dulu apakah hidup kita sudah cukup benar, cukup baik untuk mengeluarkan komentar tersebut. Ya. Jadi lihat dulu di dalam baru kita komen. Ya, saudara ingat ketika ada perempuan yang kedapatan berzina dibawa ke depan Yesus dan semua orang mau merajam dan sengaja orang Farisi bertanya kepada ahli Taurat itu kepada Yesus, Tuhan, perintah Musa dalam kitab hukum Taurat rajam sampai mati wanita ini. Menurutmu bagaimana? Dan apa jawab Tuhan? Kalau ada di antaramu yang tidak berdosa, lemparkan batu pertama. Singkat cerita, bubar. Itu juga pesan Tuhan pada kita pagi hari ini. Kalau ada dosa yang masih bersemayam dalam hidup kita, janganlah kita terlalu cepat menghakimi orang-orang di sekitar kita. Ya. Berikutnya, next. Roma 2 ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi sekali lagi sangat berhati-hati ketika kita mau menghakimi. Bukan berarti kita tidak bisa menghakimi atau tidak boleh menghakimi. Tapi berhati-hatilah. Ya, next. Poin ketiga, penghakiman yang keras dan tidak kenal ampun adalah tindakan yang salah. Jadi terlalu keras, ya, nggak ada kata ampun, ya, mungkin seperti ahli Taurat itu mau merajam sampai mati, ya, itu tindakan yang salah. Titus 3 ayat 2 next, dikatakan janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Jadi sikap hati kita itu baik, benar, lemah lembut, jangan kasar, ya. Seberapapun orang mengesalkan, kita sebaiknya tetap lemah lembut. Ya, ini tantangan juga buat kita yang kadang kurang sabar. Ya.
Jadi penghakiman yang keras, jangan kita keras. Next, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, merciful, ya, penuh belas kasihan. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi murah hatilah, punyalah belas kasihan sama orang-orang. Ya, Yesus memperingatkan dalam next Matius 7 ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, ada satu malam di mana saya sedang berdoa sama Tuhan, saya sedang bergumul ya, banyak hal dalam hidup saya, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa begini, kenapa sih orang ini begini, kenapa sih orang itu begitu. Dan firman ini masuk dalam hidup saya, stop. Ya, karena apa yang kamu pakai jadi standar kamu akan diukurkan kepadamu. Kamu siap? Dan saya bilang saya nggak siap Tuhan. Dan hari itu saya bertobat. Cukup. Ya. Video selanjutnya kita saksikan ya. Kdo? Jsem Evanes? Zíde dál. Kdo? Škoda. Já mám se pro celý dma. Škoda. Kadang-kadang ini bisa terjadi dalam hidup kita. Waktu kita nggak mau tahu, nggak peduli, pokoknya mah hukum. Pokoknya omongin dah orang itu dah, karena dia nggak benar. Padahal kita nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupnya saat itu, dalam periode waktu itu. Wah, dia nggak becus. Wah, dia nggak kompeten. Wah, payah nih orang. Ya, kadang-kadang tanpa sadar judgement seperti itu atau komentar seperti itu muncul dari mulut kita. Karena kita terbiasa untuk cepat menghakimi. Next, poin keempat, penghakiman yang menganggap diri benar adalah hal yang salah. Ya, kita dipanggil untuk rendah hati. Dan Allah menentang orang yang sombong. Jadi menganggap diri benar. Ya. Next, Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Semakin sombong kita, semakin mudah menghakimi. Semakin kita merasa benar dalam hidup ini, semakin mudah kita melontarkan kata-kata penghakiman. Ah, si itu mah memang brengsek. Ah, si itu mah parah. Ah, nggak bisa gini. Ah, nggak bisa itu. Gampang. Kenapa? Karena kita merasa diri lebih dari mereka. Ya, berhati-hati di sini saudara, karena saya ingat Pierre pernah khotbah bahwa hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan itu sneaking in, masuk tanpa kita sadari. Kita udah jadi sombong. Ya. Bagaimana untuk mencegah hidup kita supaya nggak sombong? Dengan kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang berani ngomong sama kita. Kayaknya kamu udah sombong deh. Karena kadang-kadang tanpa sadar kita masuk dalam perangkap itu. Ya, promosi yang kita alami, kesuksesan yang kita alami kadang-kadang membuat kita terjebak dalam hal tersebut. Ya, perlu orang di sekeliling kita yang bilang, "Weh, biasa aja. Jangan belagu amat." Ya. Karena Tuhan suka sama orang yang rendah hati. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini cerita tentang orang Farisi dan ada satu orang berdosa
saya percaya kita semua tahu ceritanya. Mereka berdua berdoa. Yang Farisi bilang, Tuhan, waktu dia berdoa, saya benar, saya gini, saya udah kasih perpuluhan, saya berbuat baik, gini. Berdiri tegak. Tapi yang satunya, orang yang berdosa itu, dia minggir jauh, mojok dan memukul-mukul dirinya dan berkata, Tuhan, kasihani aku orang yang berdosa ini. Dan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya apa hari itu? Mana yang berkenan? Yang bilang bahwa dirinya benar, atau yang bilang Tuhan aku salah. Aku perlu kasih karuniamu. Pulihkan hidupku, sembuhkan dosaku. Pulihkan dosaku. Benarkan. Tuhan bilang yang kedua. Jadi jangan kita hanya melihat orang dari appearance-nya. Ya. Ketika seseorang naik mobil mewah, wah dia sukses, berarti dia pintar, dia rajin, dia hebat. Belum tentu juga. Ketika orang itu hanya mungkin mengendarai sepeda, wah berarti dia nggak sukses. Oh hidupnya tidak diberkati Tuhan, belum tentu juga. Karena kebahagiaan tidak diukur dari situ. Kebahagiaan tidak diukur dari berapa rumah yang kita punya, kebahagiaan tidak diukur dari kendaraan apa yang kita pakai. Keberadaan kita, yang penting bagaimana Tuhan melihat kita. Poin berikutnya, penghakiman yang tidak benar adalah salah. Next ya, penghakiman yang tidak benar adalah salah. Jadi jangan sembarangan, ya harus ada dasar firman-Nya. Ya. Dan juga jangan terlalu hanya dengar satu pihak. Ya next, Amsal 19 ayat 5, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Jadi akan ada saksi dusta dalam hidup kita. Saya mengkategorikan orang-orang yang kadang-kadang saksi dusta ini adalah dalam kategori pencemooh. Orang-orang yang dengan gampang sekali melontarkan kata-kata negatif mengenai orang lain. Itu namanya apa? Pencemooh. Dan Mazmur 1 mengatakan berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi apa yang kita harus lakukan ketika kita dalam satu conversation gitu, kata-katanya negatif. Kita bisa menangkap bahwa ini mulai mencemooh nih. Apa yang kita bisa lakukan? Keluarkan kata-kata yang positif. Gampang susah? Susah. Lebih gampang untuk nimbrung mencemooh. Cuman Tuhan bilang, jangan duduk bareng. At least kita sampaikan, enggak begitu. Mungkin begini loh. Kepikir enggak mungkin begini? Ya. Nah itu tugas kita sebagai orang yang tahu kebenaran. Titus 3 ayat 2 next. Janganlah mereka memfitnah. Ya. Jadi kita enggak memfitnah. Memfitnah itu mengatakan sesuatu yang belum tentu benar. Ya, karena banyak kali kita enggak tahu kenapa orang itu melakukan hal tersebut. Ketika kita menyampaikannya kepada orang lain, kita udah memfitnah kategorinya. Ya, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka seramai dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Next. Umat Kristen sering dituduh menghakimi atau tidak toleran ketika mereka menentang dosa. Namun, sekali lagi, menentang dosa tidaklah salah. Next, ketika standar kebenaran dijunjung tinggi, maka secara alami akan menunjukkan adanya ketidakbenaran. Ya, ketika kebenaran dijunjung, maka yang tidak benar akan kelihatan. Dan juga menunjukkan mereka yang memilih dosa daripada kesalehan. Jadi ketika kebenaran mencuat, ya kelihatan mana yang berdosa, mana yang benar. Ya. Dan bukan berarti kita nggak perlu menyatakan kebenaran. Ya. Yohanes Pembaptis contohnya. Ketika Herodes mengambil Herodias, dia menyampaikannya, ya, dan akhirnya ujung-ujungnya dia dipenggal kepalanya, ya, oleh Herodes. Ya, tapi kebenaran tetap harus disampaikan. Ya. Nah, sekali lagi
bagaimana kita menyampaikan penghakiman ini perlu sangat berhati-hati. Kita tahu benar, oke, bagaimana sih nyampeinnya? Nah ini perlu, ada beberapa hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, next, kita bisa menguji dengan bijak atau discern. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 21, next, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi kita perlu menguji, ini benar nggak kejadiannya begini? Perlu bertanya juga pada orang lain, kalau menurut kamu gimana? Ya, Kitab Amsal berkata ketika pihak kedua datang menyampaikan pada kita, baru kita, oh ternyata begitu. Karena kalau kita baru dengar satu pihak, kalau saudara jadi seorang pemimpin hanya mendengar satu pihak nggak baik. Ya, harus dengar dari pihak kedua. Baru kita bisa mendudukan masalah tepat pada porsinya. Ya. Jadi sekali lagi ujilah dengan bijak, jangan keburu ngomong, jangan terlalu cepat melontarkan komentar ketika kita nggak tahu apa-apa. Ya, karena mudah buat kita. Yang poin berikutnya, yang kedua, kita memberitakan seluruh nasihat Allah termasuk ajaran Alkitab tentang dosa. Jadi seluruh nasihat Allah tetap kita sampaikan. Ya, termasuk ajaran Alkitab tentang dosa. Next, 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, jadi semua kebenaran kita paparkan, nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini loh, kenapa kalau menurut saya nih kayaknya kamu salah. Karena firmannya begini, begini, begini. Ya, bukan kamu salah, nggak sesuai firman. Nah itu nggak bagus ya. Next, poin berikutnya. Kita dengan lembut menghadapi saudara atau saudari yang bersalah dalam Kristus. Dengan lemah lembut, ya, bukan dengan kasar. Galatia ayat 6, ayat 1, next. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, jadi sampaikan dengan lemah lembut, kita pimpin orang tersebut balik kepada jalan yang benar. Poin berikutnya, kita menerapkan disiplin gereja, poin nomor 4 ya. Jadi tetap ada yang namanya disiplin gereja ya. Mudah-mudahan jemaat ini juga tahu ada disiplin gereja ya. Matius 18 ayat 15 sampai 17, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi 4 mata dulu. Jangan langsung wah kemana-mana kita ngomong tentang kesalahannya, walaupun memang salah. Sebaiknya nasihati dulu secara pribadi. Kalau saudara peduli, saudara datang pada dia dan nasihati. Ya. Berikutnya, ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi kita datang kepada saudara atau saudari kita yang sedang berbuat salah ini, 2-3 orang dan diskusi lagi. Kalau bisa jangan, stop, perbuatan kamu salah. Ya. Berikutnya, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi firman juga mengajarkan hal ini, bahwa ketika sudah tidak bisa diomongin ya sudah, anggap aja dia orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Ketika ini terjadi, apakah bisa dibilang bahwa jemaat itu kejam? Jemaat itu salah? Enggak, saudara. Kenapa? Karena prosedurnya sudah dijalankan. Ya, sudah melalui hal-hal yang disarankan sesuai dengan firman. Saudara, dalam jemaat ini sebagai para pemimpin, ini yang kami mau sampaikan. Ya, saudara tolong, ketika saudara butuh sesuatu atau pertolongan, secara anggap aja secara finansial, ya, jangan pakai kebaikan dari saudara-saudarimu untuk semua orang satu persatu saudara minta tolong dan pinjam uang. Ya, karena ini yang kami praktekkan dalam jemaat ini. Ketika isu ini nyampe kepada para pemimpin, maka para pemimpin akan mendiskusikannya di antara para pemimpin. Karena ini biasanya sangat merusak. Kita sudah punya beberapa kejadian. Dan akhirnya kita panggil orang tersebut dan kita katakan stop.
kita, jemaat menolong, membantu dia, mencoba mengeluarkan dia dari kesulitannya, tapi dia harus komitmen untuk stop. Kenapa? Kalau tidak akan sangat merusak. Ya, kasihan juga kadang-kadang orang yang dimintain tolong. Ya, karena prinsip kasih jadi selalu menolong, selalu menolong, selalu menolong. Tapi akhirnya yang dirugikan adalah orang-orang lain. Jadi sekali lagi saudara, kalau saudara ada kesulitan, kita ini satu keluarga, saudara datang kepada pemimpin. Ya, nanti kita coba rembukan bagaimana mengatasi kesulitan yang sedang saudara alami. Ya, saudara, dari atas mimbar ini saya menyampaikan jangan terlibat pinjol. Pinjaman online, karena terlalu mudah. Klik, dapat. Berapa? 30 juta. Wah. Tapi itu menjerat. Nah ini jeratnya, supaya saya sampaikan. Ketika kita mau ngambil pinjol, dia minta supaya dia boleh, sebelum kita oke, itu kita harus mengizinkan pinjol itu mengakses semua kontak kita. Dan kami mengalami beberapa kasus di mana ada yang terlibat pinjol. Nah, ketika sudah tidak bisa ditagih pada orang tersebut, sang kolektor ini mulai teleponin kontak demi kontak. Dan ketika ketahuan, oh ini bosnya, diteror, ditelepon setiap hari. Yang saya pernah dengar, nomor teleponnya ganti-ganti, selalu bahasanya sama. Tolong sampaikan dong ke si A, dia masih utang nih, belum bayar. Saudara, blok, bisa sampai 100 satu hari. Kesel kan bosnya. Jadi kalau saudara terlibat di situ, jangan salahkan bos saudara ketika, aduh kamu udah gak usah kerja di sini lagi dah. Capek saya diteror. Itu jahatnya pinjol. Ya, lebih sadis dari itu, pinjol sekarang mulai terapkan hal yang berbeda. Dia tahu alamat saudara, karena saudara wajib mengisi alamat. Dia kirim makanan 3 kali sehari, saudara yang harus bayar. Kebayang gak terornya tuh? Tahu-tahu datang, tok, makan pagi, tok, makan siang, tok, makan malam. Terus-terusan. Dan saudara yang harus bayar. Ongkos gojeknya pun saudara bayar. Ongkos makanannya pun saudara harus bayar. Dikerjain saudara. Jadi sekali lagi, hati-hati. Sangat menjerat pinjol itu. Jangan. Saudara yang sudah terlibat dan tidak bisa keluar dari situ, segera hubungi pemimpin di jemaat ini. Kita diskusi, kita nggak janji bisa bantu. Tapi kita mendiskusikan bagaimana supaya bisa menolong saudara. Berharap saudara bisa keluar dari jeratan itu. Ya, karena nggak akan bawa kebaikan dalam hidup saudara. Jadi stop. Poin terakhir, 5. Next. Kita menyampaikan kebenaran dengan apa? Dengan apa? Dengan kasih, bukan dengan benci. Ya, dengan kasih kita menyampaikan kebenaran tersebut. Next, Efesus 4 ayat 15, tapi dengan teguh berpegang dengan kebenaran di dalam kasih. NIV-nya bilang, bahasa Inggrisnya, speaking the truth in love. Penting. Ya. Cara kita menyampaikan kebenaran harus dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ya. Sama, antara suami dan istri pun kita menyampaikan kebenaran dengan kasih. Ya. Bukan benar, wah terus disikat mumpung kita benar gitu ya. Enggak. Ya. Kalau saudara mau punya kehidupan suami istri yang langgeng, katanya ada pepatah bilang begini. Ketika istrimu benar, akuilah. Enggak usah istri ya. Ketika pasanganmu benar, akuilah. Ketika pasanganmu salah, shut up, diam. Itu kalau mau langgeng pernikahan saudara. Ketika pasanganmu salah, diem. No comment. Oke, saya menolong saudara semua. Ini kesimpulannya, next. Saudara bisa foto. Gampang ya, daripada saudara fotoin satu-satu, nah foto ini. Saudara bisa pelajari lagi di rumah, itu tujuannya. Jadi kesimpulannya yang pertama, penghakiman hanya berdasarkan penampilan atau apa yang terlihat adalah salah. Penghakiman orang munafik adalah salah. Penghakiman yang keras dan tidak kenal ampun, seperti guru tadi adalah tindakan yang salah. Penghakiman yang menganggap diri benar, cuman kita yang benar adalah salah. Penghakiman yang tidak benar,
adalah salah. Next. Saudara nggak ngetik kan, saudara foto kan? Nah, kalau ngetik nggak keburu. Simpulan berikutnya. Yang pertama kita bisa menguji dengan bijak atau discern. Ya. Next adalah kita memberitakan seluruh nasihat Allah termasuk ajaran Alkitab tentang dosa. Kita dengan lembut menghadapi saudara atau saudari yang bersalah dalam Kristus. Kita menerapkan disiplin gereja, saudara perlu tahu ada disiplin gereja. Dan kita menyampaikan kebenaran, sekali lagi kesimpulannya dengan kasih. Jadi saudara, kata tidak menghakimi bukan berarti kita tidak boleh menghakimi. Tapi hakimilah dengan cara yang benar, sesuai dengan firman, hakimi dengan kasih, dan lakukan itu. Ya, ketika ada orang-orang yang berbicara negatif, saudara jangan terlibat di dalamnya, jangan menjadi pencemooh yang lain, tapi mulai katakan hal-hal yang positif. Kalau saudara mau dicintai oleh banyak orang, keluarkan kata-kata positif dari mulut saudara, saudara akan dicintai banyak orang. Ya, kata-kata yang penuh kasih, karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada adalah Tuhan yang sempurna, kita manusia selalu ada kesalahan. Jadi selalu maklum dengan kesalahan orang-orang di sekeliling saudara. Mereka juga manusia. Bahkan pendeta pun juga manusia. Pemimpin saudara juga manusia. Yang gak terlepas dari dosa. Ya, mari kita satukan hati kita saudara. Saya berharap dari firman ini kita mulai lebih bijaksana. Lebih berhati-hati sebelum kita menyampaikan apapun dalam hidup kita yang kita rasa, oh ini kita tahu, oh ini kita yang benar, dia salah. Jadi hati-hati saudara ya. Saya berdoa jemaat JB3 tidak termasuk dalam kategori pencemooh. Amin saudara? Amin. Mari kita satukan hati kita. Tuhan aku berdoa Tuhan. Biar jemaat JB3 dikenal sebagai orang-orang yang sangat positif. Orang-orang yang membagikan kasih kami satu dengan yang lain dengan perkataan-perkataan yang penuh kekuatan Tuhan. Penuh dorongan semangat. Bukan perkataan yang menjatuhkan, bukan perkataan yang menghakimi Tuhan dengan keras. Tapi ketika kami juga menghakimi, menyampaikan satu kebenaran, biar kami bisa menyampaikannya dalam kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi, aku berdoa supaya firman ini bisa tertanam dalam hati kami. Dan biar firman ini mengoreksi hal-hal yang tidak benar dalam hidup kami, supaya kami menjadi orang Kristen, menjadi pengikut-Mu yang lebih benar lagi di hadapan-Mu Tuhan. Lebih lagi tahu kebenaran yang harus kami sampaikan. Bagaimana caranya kami menyampaikan kebenaran itu pada orang-orang di sekeliling kami. Mungkin yang masih berbuat salah Tuhan. Biar kami mengasihi mereka sebagaimana Engkau mengasihi mereka. Dan biar kami juga menyadari Tuhan bahwa mereka juga manusia. Seperti selayaknya kami manusia yang masih berbuat dosa. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Berkati jemaat itu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.